aku Fitri Novita. Buat teman-teman jangan lupa ya subscribe channel YouTube-nya Anggi Oi. Anggi Oi, makin keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya ya. Di video kali ini saya akan membongkar kembali aplikasi penghasil uang yang misinya investasi. Tentu saja investasi bodong ya. Nama aplikasinya adalah Sharing Profit ya. Jadi sebelumnya untuk teman-teman yang suka dengan konten-konten yang membongkar aplikasi penghasil uang money game Ponzi, tipu menipu yang ujung-ujungnya kabur gitu ya, membawa lari deposit membernya, silahkan kalian subscribe channel saya ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya supaya nanti dapat notifikasi video-video terbaru di channel saya ini. Silahkan, kalau Anda ingin subscribe silahkan, enggak tidak apa-apa. Oke. Aplikasi Sharing Profit, misinya investasi, jelas investasi bodong. Aplikasi ini di share lagi oleh para pemain Ponzi ya, yang dulu pernah main di Promo Together, Diagol, di Tesla Solar yang kemarin saya bahas ya, terus di mana lagi banyak ya. Ini adalah aplikasi mainannya para pemain Ponzi yang mereka mencari pekerjaan dari menjerumuskan orang lain ya, mengharapkan keuntungan dari kerugian orang lain gitu ya. Oke, saya dapat informasinya dari grup Telegram teman-teman ya. Baru rilis tanggal 31 ya. Sekarang saya bikin video ini sudah tanggal berapa ini? Sudah tanggal 2 Februari. At least beberapa hari ke belakang lah ya. Di sini siapin akun dari sekarang katanya. Daftar dahulu, link daftar ada di sanalah. Saya lurus saja ya, karena saya tidak merekomendasikan aplikasi ini, apalagi merekomendasikan menyebar linknya pun saya tidak mau gitu. Oke, misi invest profit 7 hari tiap hari. 7% tiap hari, maaf ya. Profit 7% tiap hari. Dari postingan ini saja, investasi apa yang profit 7% tiap hari? Mau itu investasi perdagangan, mau itu perbankan, mau itu cryptocurrency, semua investasi itu fluktuatif, naik turun, gak ada yang stabil ya. Dan seperti kata Ketua OJK Pak Tonggam L. Tobing, kalau ada yang menjanjikan investasi keuntungan atau profit yang stabil setiap hari, jangankan 7%, 1% sampai 5% per hari saja itu harap hindari katanya. Itu jelas-jelas ciri-ciri investasi bodong money game Ponzi. Oke, bonus referral 2 level, 10% dan 5% ya. Bonus menjerumuskan member-member baru. Seperti itu. Minimal depo 50.000, minimal WD 50.000 katanya. Oke, kita lihat ke aplikasinya. Oke, di sini saya tampilkan tangkapan layarnya. Sharingprofit.app namanya ya. Bisa kalian lihat, ini tampilan berandanya. Selanjutnya saya langsung saja ke nilai-nilai investasinya. Oke. Ini yang uji coba gratis ya katanya. 35.000, 7% per hari. Periodenya 90 hari. Apakah aplikasi ini akan bertahan 90 hari? 3 bulan? Bisa iya, bisa tidak. Karena rata-rata aplikasi investasi bodong money game Ponzi ya bertahan sampai 3 bulan. Ya. Tapi siapa yang diuntungkan? Ya para pemain Ponzi dan pemilik aplikasinya. Orang jelas ini money game Ponzi, investasi bodong kok ya. Yang kedua ada namanya Iron. Apa ini Iron ya? 50.000 tuh kalian dituntut untuk deposit. Per harinya 7%. Profit harian 3.590 hari masa waktunya ya. Sampai yang paling tinggi nilai depositnya itu ada Radian dan Ultimate. Radian 16.700.000. Suku bunga semuanya 7, profitnya 7%. Profit hariannya kalau 16.700.000 yang Radian ini hariannya 1.169.000. 90 hari masa waktunya. Yang Ultimate itu 20 juta. Oke, 20 juta, 7% profitnya per hari.
Kalau dirupiahkan 1,4 juta, 1.400.000 ya. Masa aktifnya 90 hari. Saya tanya lagi ke nurani kalian, ke hati kalian, investasi apa yang menjanjikan profit stabil seperti ini? 7% loh. Jelas-jelas ini investasi bodong dan money game Ponzi 2 kedalaman. Oke, ini adalah bukti bahwa aplikasi sharing profit ini money game Ponzi. Ya, 2 kedalaman ini. Saya sudah membahas aplikasi investasi bodong, money game Ponzi itu sudah ratusan kali. Sudah ratusan kali teman-teman. Dan semua yang saya bahas itu terbukti kabur gitu. Dan banyak orang-orang yang kena tipu. Tapi sebelumnya sudah saya ingatkan bikin video hati-hati dengan aplikasi tersebut gitu ya. Banyak aplikasi. Dan saya setiap mereview aplikasi saya tidak pernah bermain ya. Tidak harus bermain untuk membuktikan apa itu money game Ponzi, investasi bodong. Dari marketing plan-nya sudah kelihatan gitu ya. Itulah ciri-ciri orang yang berpikir ya, orang cerdas. Saya nggak mengatakan saya cerdas karena untuk membongkar money game Ponzi dan investasi bodong ya, itu nggak perlu kecerdasan yang maksimal, nggak perlu otak profesor gitu ya. Otak profesor nggak perlu lah. Orang tidak sekolah kalau melihat skema money game Ponzi itu bisa melihatnya dari marketing plan, dari skema money game Ponzi-nya ya, dari undang temannya, dari marketing plan nilai deposit seperti tadi menjanjikan 7% per hari. Itu kan sudah jelas ciri-ciri money game Ponzi. Patokannya apa? Anda harus tahu dulu ciri-ciri investasi bodong. Kalau Anda sudah tahu ciri-ciri investasi bodong dan money game Ponzi, bagaimanapun tampilan aplikasinya, modusnya apa, tetap ciri-cirinya itu seperti apa ya. Kalau matematika itu rumus. Anggaplah matematika itu rumus gitu ya. Kalau kalian sudah memegang, sudah paham rumus matematika, mau dibawa keliling dunia, rumus matematika tetap sama gitu. Apapun soalnya, rumusnya tetap itu gitu teman-teman ya. Dan money game Ponzi, mau bagaimanapun tampilan aplikasinya, modusnya apa, robot trading, mining kripto, investasi bodong, terus sewa alat, tetap saja. Kalau kalian sudah mengenali ciri-ciri investasi bodong dan money game Ponzi, insya Allah kalian akan terhindar, oke, dari penipuan aplikasi seperti ini. Di sini ada 2 kedalaman, referral ABC ya, di sini ABC kalian bisa lihat, referral 10% dan 5%. Maksudnya apa? Si A ini leader, pemain Ponzi, sebar link. Katakanlah Anda si B. Anda deposit, katakanlah tadi yang 50.000 ya. Si A itu dapat 10% dari 50.000 Anda. Itu ya, dari nilai deposit Anda, bukan dari investasi. Dari nilai deposit yang Anda depositkan. Anda misal Anda si B deposit 50.000, nah si A otomatis akan dapat 10% dari 50.000 Anda. Secara tidak langsung Anda ngasih uang ke orang yang mengajak Anda. Kalau Anda deposit 20 juta, lebih besar lagi. Anda sama saja ngasih duit 10% ke si A yang mengundang Anda itu. Ya. Berarti mereka juga mengharapkan keuntungan dari nilai deposit Anda. Itulah money game Ponzi. Nah, nggak sampai di situ. Anda kan si B ini ya. Dan Anda mengajak lagi orang lain, si C. Si C. Dan ketika si C deposit, tetap si A, orang yang pertama kali mengundang Anda, itu dapat keuntungan dari si C yang notabene adalah undangan Anda, undangan si B. Katakanlah Anda si B ngundang si C, tapi si A masih dapat keuntungan 5% dari si C, padahal Anda yang mengajaknya, bukan si A ya. Nah, itulah kejamnya money game Ponzi sampai ke bawah. Dan aplikasi money game Ponzi didesain untuk menipu. Jadi nggak layak disebut investasi karena ujung-ujungnya melakukan penipuan. Siapa yang diuntungkan? Jelas
pemilik aplikasinya dan para pemain Ponzi serta endorsernya gitu. Selanjutnya di sini ada yang menarik nih. Aplikasi sharing profit ini mencatut nama Bapepti. Oke, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. Aduh, jelas-jelas Bapepti OJK gitu kan ngasih edukasi ciri-ciri money game Ponzi dan investasi bodong. Lah, aplikasi sharing profit ini mencatut nama Bapepti. Oke lagi nih ya. Kalau ada yang nanya, itu kan ada legalitas Bapepti, Bang. Anda nyari Bapepti, logo Bapepti, OJK, Kominfo, apapun itu, Kemendag bahkan gitu. Itu banyak di Google. Tinggal copy paste, masukkan ke aplikasinya. Mau contoh, aplikasi yang di luar nalar, Yagol, dan aplikasi judi berkedok investasi lagi ya. CFG Football, AFC Football dan yang lainnya, tapi terutama Yagol dan AFC Football gitu ya. Itu di aplikasi digembar-gemborkan diizinkan OJK. Saya ketawa gitu. Sejak kapan OJK mengizinkan judi? Nah, ini juga sama. Sejak kapan Bapepti melegalkan investasi bodong, money game Ponzi? Sejak kapan? Oke, jelas ini adalah mencatut. Ini bohong. Dan saya berani ketika saya mereview aplikasi ini pertama kali saja, ini saya katakan scam. Kenapa? Scam itu artinya penipuan. Ya. Pertama, dengan menempel logo Bapepti seolah-olah aplikasi sharing profit ini diizinkan Bapepti, ada legalitasnya gitu ya di sini. Itu kan sudah scam, menipu untuk mengelabui member-membernya. Tapi pemain Ponzi pasti tahu bahwa ini tipuan ya. Jadi kalau merujuk ke arti dan makna scam, sebenarnya scam adalah penipuan. Dan dengan ini saja teman-temannya, dengan logo Bapepti saja itu sudah penipuan. Jadi scam itu bukan membayar di awal lalu tidak membayar di akhir, bukan berhenti beroperasi, bukan aplikasinya tutup, bukan. Scam itu artinya penipuan ya. Kalau sudah scam penipuan ya pasti aplikasinya tidak beroperasi lagi, pasti tidak akan membayar lagi. Gitu teman-teman. Jadi harap logikanya dipakai ya, jangan memelesetkan kata scam. Biasanya pemain Ponzi itu memplesetkan kata scam dengan kata-kata wah aplikasinya sudah scam. Saya suka iseng tuh tanya-tanya di komentar yang di video-video saya yang membahas aplikasi seperti ini. Saya tanya apa itu arti scam? Tutup katanya ya, udah meleset itu ya. Bukan cuma sekedar tutup, tapi scam adalah penipuan. Ada yang bilang sudah tidak scam apa? Sudah tidak beroperasi ya, udah. Itu suram sekali, itu sesat ya. Jadi scam itu adalah penipuan. Jadi kalau kalian tidak tahu arti scam, nggak percaya dengan kata-kata saya, silakan kalian buka Google browser, ketik terjemahan, kalian ketik scam dan apa artinya dalam bahasa Indonesia. Nanti kalian tahu sendiri. Scam adalah penipuan. Oke. Jadi tujuan saya mereview aplikasi-aplikasi seperti ini ya, tujuannya satu. Mencegah atau mencegah, bukan mengobati ya. Mencegah orang awam terjerumus ke aplikasi tipu menipu yang berkedok investasi, yang jelas investasi bodong. Oke, money game Ponzi. Dan nggak ada masalah kalau kalian memang pemain Ponzi, tapi harap hati-hati. Sekarang statementnya dari Bareskrim, leader money game Ponzi bisa dipidana kalau downline bawahan-bawahannya melaporkan atau korban penipuan yang melaporkan. Siapa yang harus dilaporkan pertama kali? Leadernya.
leader money game Ponzi-nya. Kenapa? Leader pemain Ponzi itu lebih berbahaya kalau menurut saya dari aplikasinya sendiri. Kenapa? Kalau aplikasi seperti ini nggak ada pemain Ponzi yang menyebarkan, memupuk, mengembangkan, menyebarkan linknya, nggak bisa apa-apa si penipu-penipu itu yang punya aplikasinya. Tapi yang berbahaya itu adalah leader money game Ponzi yang mencari cuan sesat, mengharapkan keuntungan dari kerugian orang lain. Ya, kalau nggak ada pemain Ponzi nggak akan berkembang aplikasinya gitu. Ya makanya saya setuju dengan statement dari Bareskrim ya, yang mengatakan bahwa leader-leader money game Ponzi yang terbukti banyak upline, banyak downline, banyak bawahannya, banyak merekrut member-member lain, member-member baru, intinya banyak merekrut lah ya. Otomatis kan yang direkrut itu menjadi membernya, itu berpotensi menjadi tersangka. Jadi kalian kalau pemain Ponzi harap hati-hati gitu ya. Kalau kalian jujur gitu ya, saat promosikan bilang ke orang-orang awam yang tidak tahu apa itu money game Ponzi, skemanya dan seterusnya, apa itu money game Ponzi, investasi bodong gitu. Harusnya kalau kalian pemain Ponzi itu kalian jujur saja bahwa aplikasi ini money game Ponzi, investasi bodong ya, dengan resikonya sangat tinggi. Jelaskan seperti itu. Orang yang Anda ajak terserah mereka mau ikut mau enggak. Jangan Anda kelabui orang awam itu dengan ini investasi, ingin cepat kaya gabung, ingin cepat kaya gabung dengan embel-embel legit apalah itu. Dengan embel-embel flexing Anda gitu. Flexingnya biasa kalau seperti ini ya, screenshotan bukti penarikan, entah itu screenshotan siapa gitu. Setahu saya itu kan difasilitasi oleh grup-grup Telegramnya, banyak yang share screenshot bukti penarikan, entah dari aplikasi mana itu screenshotnya, tapi yang jelas itu adalah contoh flexing. Mereka memamerkan bukti penarikan, entah itu bukti penarikan apa itu ya. Karena apa? Saya nggak percaya itu bukti penarikan dari aplikasi yang baru rilis. Kalian pernah lihat aplikasi di postingan Telegram baru rilis detik ini, tanggalnya ada, dia sambil share bukti penarikan, sedangkan di aplikasinya jangka waktu paling pendek itu 1 hari. Nggak masuk akal aplikasinya. Apalagi ini ya, apalagi ini aplikasi sharing profit, belum 1 hari sudah di postingan untuk promosinya sudah sambil share bukti penarikan. Katanya detik ini, tapi sudah share bukti penarikan. Nggak ada logikanya itu, nggak logis ya. Baru rilis sudah bisa WD, bullshit teman-teman. Oke, itu saja review kali ini tentang aplikasi sharing profit, investasi bodong, money game Ponzi ya. Oke, jangan lupa ngopi, hindari money game Ponzi karena hidup itu butuh inspirasi bukan halusinasi ya. Ingat, para pemain Ponzi bermain aplikasi money game Ponzi, disadari nggak disadari mereka mengharapkan keuntungan dari kerugian orang lain. Orang yang mengajak Anda bermain di aplikasi ini, mereka mengharapkan keuntungan dari kerugian Anda. Jadi harap hindari teman-teman ya, untuk teman-teman orang awam, hindari aplikasi ini. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.